Cristiano Ronaldo Raja Camp Nou, kalah dari Ronaldo, Messi ukir rekor buruk. Kenapa wasit malah melakukan tindakan rasis? Manchester United turun kasta ke Liga malam Jumat. Raja Camp Nou, Cristiano Ronaldo sarangkan 14 gol dalam 13 kunjungan. Kunjungan Juventus ke Camp Nou untuk menantang Barcelona jadi ajang pertunjukan Cristiano Ronaldo. Sang mega bintang mencetak 2 gol dari kemenangan 3-0 Juve Rabu 9 Desember 2020. Duel bertajuk Matchday ke-6 Grup G Liga Champions 2020-2021 ini lebih soal gengsi dan pertaruhan juara grup. Meski begitu, Ronald Koeman dan Andrea Pirlo sama-sama menurunkan skuad terbaiknya. Dan fans sepak bola pun kembali bisa menikmati duel Ronaldo dan Lionel Messi di lapangan yang sama. Kali ini Ronaldo yang keluar sebagai pemenang dengan 2 gol dan rekor impresif. Kedua gol Ronaldo kali ini datang dari titik putih. Pertama di menit ke-13, parte col destro, lalu berikutnya di menit ke-52. Parte Cristiano Ronaldo. Keputusan penalti bisa diperdebatkan, tetapi Ronaldo tak mau bicara berlebihan soal itu. Yang jelas, 2 golnya penting untuk tim dan membantunya mencetak rekor impresif. Tercatat, Ronaldo adalah pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang bisa mencetak 2 gol penalti lawan Barcelona. Lalu, 2 gol ini menambah koleksi Ronaldo jadi total 14 gol di Camp Nou. Selain laga kandang, Camp Nou adalah stadion yang paling banyak menyaksikan gol Ronaldo sepanjang karirnya. Ketika Ronaldo tengah menikmati salah satu malam terbaiknya, Messi justru merana. La Pulga sudah berusaha semaksimal mungkin, hanya Gianluigi Buffon tampil terlalu tangguh di bawah Mister Juve. Total Messi melepas 11 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran, nahasnya tak ada yang jadi gol. Lebih lanjut, bukan hanya Ronaldo yang mencetak rekor. Kemenangan Juve ini pun menodai rekor impresif Barca selama bermain di Camp Nou di ajang Liga Champions. Tercatat sebelumnya, Barca tak pernah kalah pada 38 laga kandang di Liga Champions sejak tahun 2013 lalu, sampai akhirnya dihentikan Juve sekarang. Kemenangan ini pun memastikan Juve menggusur Barca sebagai juara grup G dalam langkah ke babak 16 besar. Kalah dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ukir rekor buruk. Lionel Messi gagal menampilkan performa brilian saat Barcelona menjamu Juventus di matchday ke-6 grup G Liga Champions 2020-2021. Sepanjang laga, La Pulga sebenarnya mengemas 11 tembakan, yang mana 7 diantaranya tepat sasaran. Bahkan tercatat, seluruh tembakan tepat sasaran yang dilepaskan pemain Barcelona semuanya dicetak Lionel Messi. Hanya saja dari jumlah tersebut, tidak ada satupun yang masuk ke gawang Juventus, kawalan Gianluigi Buffon. Buffon yang kini telah berusia 42 tahun sanggup mematikan seluruh peluang Lionel Messi. Catatan di atas membuat Lionel Messi mengukir rekor buruk. Hal itu berbanding terbalik dengan rival abadi Lionel Messi yang juga turun di laga Barcelona versus Juventus Cristiano Ronaldo. Pesepak bola berpaspor Portugal itu mengkoleksi 2 gol hanya dari 3 tembakan tepat sasaran. 1 gol Bianconeri lainnya dilesakan Weston McKennie pada menit ke-20, memanfaatkan umpan silang Juan Cuadrado. Preso Cuadrado, c'è anche Cristiano Ronaldo dentro McKennie. Kronologi wasit lakukan pelecehan rasisme di laga PSG versus Istanbul Başakşehir. Momen tak menyenangkan hadir di laga Paris Saint-Germain versus Istanbul Başakşehir di matchday pamungkas grup H Liga Champions 2020-2021 pada Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Momen tak menyenangkan itu terkait adanya pelecehan rasisme yang membuat laga tersebut akhirnya ditunda. Tragisnya, pelecehan rasisme itu datang dari mulut wasit keempat di laga tersebut yang bernama Sebastian Coltescu. Coltescu tepatnya memanggil asisten pelatih Istanbul, Pierre Webo, dengan panggilan negro yang merupakan bahasa Rumania yang diartikan ke bahasa Indonesia menjadi kulit hitam. Jadi momen itu berawal dari protes keras yang dilakukan Webo kepada wasit di menit ke-13. Protes keras Webo itu lantas membuat sang wasit mencoba menghampiri Webo yang berada di bangku cadangan karena asisten pelatih Istanbul itu justru menghindar ketika wasit menghampirinya. Karena terlihat mencoba menghindar, Coltescu pun memanggil Webo. Namun kata yang dikeluarkan Coltescu justru negro yang jelas-jelas melecehkan Webo. Gara-gara mendapatkan tindakan rasisme, Webo langsung naik darah dan marah-marah kepada Coltescu. Beberapa pemain pun ikut turun tangan membela Webo yang baru saja mendapatkan perlakuan rasisme, seperti yang dilakukan mantan pemain Chelsea, Dembaba.
Semua pihak tampaknya sangat setuju dengan diundurnya laga pamungkas mereka di grup H tersebut, sebab banyak orang yang juga ikut kesal dengan perkataan yang diucapkan Coltescu itu kepada Weibo. Jadi, tak hanya pemain Istanbul saja yang melakukan protes, para penggawa PSG pun ikut emosi mendengar ada yang mendapatkan perlakuan rasisme, apalagi tindakan rasisme itu datang dari seorang wasit. Banyak figur dan klub sepak bola yang pada akhirnya mendukung aksi yang dilakukan para pemain PSG dan Istanbul yang membela Weibo. Bahkan momen Ba yang berdebat dengan Coltescu pun ramai mendapatkan dukungan dari para netizen. Mereka menilai apa yang dilakukan Ba untuk mendukung rekannya yang terkena rasisme sangatlah hebat. Manchester United berakhir ke Liga malam Jumat. Langkah Manchester United di Liga Champions musim ini harus terhenti. Kepastian gagalnya MU ke 16 besar diperoleh usai kekalahan dari RB Leipzig pada matchday terakhir grup H Liga Champions 2020-2021 di Red Bull Arena Rabu 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Setan Merah menyerah 2-3. 3 gol Leipzig dicetak Angelo pada menit kedua, Forsberg could come to Angelino, who's Amadou Haidara di menit ke-13, Red Bull have wings. dan Justin Kluivert di menit ke-69. It's Leipzig who will. MU hanya bisa membalas via penalti Bruno Fernandes di menit ke-80 Manchester United get a glimpse. dan gol Paul Pogba di menit ke-82. Slung in again by Fernandes. Pogba's up. It's Kekalahan ini membuat MU mengakhiri klasemen grup H di urutan ketiga dengan 9 poin. Alhasil, klub asal Manchester itu dipastikan turun kasta ke Liga Malam Jumat alias Liga Eropa lantaran gagal bersaing dengan Leipzig dan Paris Saint-Germain. MU gagal menyusul keberhasilan tim-tim Inggris lainnya seperti Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. MU sendiri akan menjalani Liga Eropa untuk kedua kalinya dalam 2 musim terakhir. Pada musim lalu, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu mampu menembus babak semifinal sebelum dikalahkan Sevilla yang keluar sebagai juara. MU tidak sendirian ketika melanjutkan petualangannya di Liga Eropa. Selain Setan Merah, tim-tim Inggris lainnya yang sudah lebih dulu bersaing di kasta kedua Eropa itu antara lain Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Leicester City. Nah itulah tadi gengs beberapa momen menarik yang terjadi di Liga Champions tengah pekan kemarin. Jika ada masukan atau tambahan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus berita-berita menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you geng!